Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Leo di Luntus Cinema. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bayangkan kamu pindah ke rumah ayahmu, berharap bisa melupakan masalah. Tapi malam demi malam, kamu mulai curiga ada yang aneh dengan tetangga sebelah. Anak-anak menghilang, dan tak ada yang ingat mereka pernah ada, termasuk orang tuanya sendiri. Di balik kulit manusia yang terlihat biasa, ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih tua, dan lapar. Sebuah film horor yang membawa kita ke teror paling purba. Saat penyihir bukan cuma menyerang, tapi menghapus keberadaanmu dari dunia. Dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang gadis muda bernama Megan datang ke sebuah rumah besar dan tua untuk menjaga anak kecil dari keluarga yang tinggal di sana. Kemudian, ia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Beberapa saat kemudian, Megan lalu masuk ke dalam rumah tersebut. Rumah itu sepi dan tidak ada tanda-tanda penghuninya. Beberapa saat kemudian, Megan mengabari ibunya jika dirinya sudah sampai di rumah keluarga Gambles. Di saat yang bersamaan, Megan mendengar suara yang aneh dari basement. Megan pun menutup teleponnya dan menuju ke sumber suara tersebut. Saat berada di bawah sana, ia juga menemukan sebuah boneka milik anak dari rumah itu. Di sana, ia juga menemukan sebuah bingkai foto yang telah pecah. Ia juga melihat sebuah foto keluarga Gambles, yang dimana ayah dari keluarga tersebut wajahnya dicoret menghilang. Megan yang penasaran terus mencari sumber suara tersebut, hingga ia menemukan Nyonya Gambles sudah menjadi sosok yang menyeramkan. Di sana, Megan melihat Nyonya Gambles sedang mukbang anaknya sendiri. Karena takut, ia pun segera melarikan diri. Ketika ia menaiki tangga, tapi pintu untuk menuju keluar ditutup oleh Tuan Gamble. Di pintu itu juga terdapat sebuah simbol yang sangat aneh. Kembali ke masa kini, kita akan diperkenalkan Ben, remaja 17 tahun yang dikirim tinggal bersama ayahnya untuk musim panas. Orang tuanya sedang bercerai, dan Ben baru saja mengalami masalah, termasuk patah tangan dan insiden mencuri. Sehingga ia dianggap butuh lingkungan baru. Akhirnya, ia tiba juga di rumah ayahnya, Liam, yang bekerja di pelabuhan kapal. Di sana, Ben juga melihat foto dirinya sendiri dengan ayahnya yang dilipat. Hal itu dilakukan karena di samping fotonya terdapat mantan istrinya atau ibunya Ben sendiri. Keesokan harinya, dia mengajak Ben menuju pelabuhan, tempat ayahnya bekerja. Ben pun melihat tetangga ayahnya, sepasang suami istri muda dengan kedua anaknya. Mereka pun lanjut menuju ke tempat ayahnya bekerja. Kemudian, film akan diperlihatkan tetangga ayahnya, bernama Abby dengan anak sulungnya, yang bernama Dylan, sedang mendaki di sebuah hutan. Di sana, mereka sedikit tersesat. Di saat ibunya sedang membuang air, Dylan tidak sengaja melihat sebuah ukiran aneh yang terdapat di sebuah pohon, yang dimana simbol sama persis dengan pintu yang berada di rumah keluarga Gambles di awal film tadi. Beberapa saat kemudian, Dylan mendengar ibunya memanggil dari sebuah lubang yang berada di bawah pohon. Terdengar ibunya meminta turun ke lubang itu dengan nada yang sedikit memaksa. Mommy needs help. I'm down here, baby. Tiba-tiba saja, ibunya menyapa dari belakang dan mengajak pulang karena ia sudah menemukan jalan. Dylan melihat ke arah pohon itu, namun pohon itu sudah tidak ada lagi. Mereka pun pulang ke rumah. Suaminya, Ty dengan menggendong anak bungsunya, terkejut melihat rusa yang mati di mobil Abby. Saat bertanya ke Abby menjelaskan jika dirinya menabrak rusa itu di perjalanan pulang tadi dan merasa daging rusa itu bagus. Abby berniat untuk memasaknya. Kemudian, Abby mengajak Dylan untuk membersihkan isi perut rusa tersebut dan terlihat dia tidak terlalu mahir untuk melakukannya. Setelah membelah, mereka pun meninggalkan rusa itu di sana. Di malam harinya, rusa yang mereka tinggal dengan perut yang sudah terbelah tiba-tiba mengeluarkan seorang wanita. Wanita itu memanjat di genteng ayahnya Ben. Ben pun keluar untuk memeriksanya, untuk mencari tahu apa yang digentengnya. Saat mencari hingga ke bagian bawah rumah Tai, di sana Ben hanya menemukan seekor musang. Kemudian Tai bertanya apa yang ia cari. Ben hanya menjawab kalau dia melihat seekor binatang yang mengarah ke rumah mereka. Di pagi harinya, Abby melihat tanaman bunganya yang pada layu semua. Ia juga melihat sisi bagian rumah mereka yang rusak. Di sini, terlihat Abby sedang diawasi dari sisi bawah. Namun, karena anaknya ngompol, Abby masuk ke dalam rumahnya untuk mengganti popoknya. Dylan sekarang juga mulai belajar berlayar karena mengikuti permintaan ayahnya. Namun terlihat ia begitu tidak berminat. Saat malam hari, kembali penampakan hadir di rumah Tay dan Abby, tepatnya di kamar anak bungsu mereka.
Dylan yang takut tidur sendirian meminta untuk tidur bersama dengan kedua orang tuanya. Beberapa saat kemudian, Abby melihat CCTV yang berada di kamar anak bungsunya yang sudah bergeser. Kemudian, Abby bergegas untuk memeriksa anaknya. Di sana, ia juga melihat jendela yang sudah terbuka. Setelah menutup jendela tersebut, Abby melihat ada yang aneh dengan blok anaknya yang sedang tidur. Dan tiba-tiba, Abby ditarik oleh makhluk itu. Singkat cerita, terlihat Abby sedang berjalan menuju ke hutan sambil membawa anak bungsunya. Dan terlihat Abby sudah kerasukan oleh makhluk tadi. Ben yang baru pulang pun melihatnya. Saat ia akan mengikuti, ayahnya Ben melarang untuk pergi ke hutan yang mengira Ben sedang mabuk. Di dalam rumah, Ben marah kepada ayahnya karena membawa wanita lain ke rumah dan mengabaikan ibunya. Liam meminta kepada Ben untuk meminta maaf kepada Sarah dan ia menolaknya. Sarah tidak mau melihat mereka bertengkar, akhirnya berpamitan untuk pulang. Di pagi harinya, Tay yang kebangun kesiangan bergegas untuk pergi. Saat itu, Abby sudah kembali ke rumahnya. Ia melihat Dylan yang sedang sarapan dari belakang. Dengan sikap yang sangat aneh, saat itu Tay langsung pergi dari rumah. Saat bermain, Dylan kehilangan satu ekor kelincinya. Ia kemudian mencari ibunya untuk melapor. Namun saat bertemu dengan ibunya, ada sesuatu yang aneh dengan ibunya. Saat malam hari, Ben tidak bisa pulang dengan ayahnya karena ia masih banyak pekerjaan. Akhirnya, Ben terpaksa menumpang dengan Sarah. Di perjalanan, Ben mulai mengenal Sarah yang tidak seburuk dengan pemikirannya. Akhirnya, mereka menjadi saling baikan. Saat tiba di rumah, Ben mendengar seseorang berlari di lantai atas. Setelah diperiksa, ia menemukan Dylan bersembunyi dengan kelincinya. Di luar, ibunya yang memanggil. Dan Dylan mengatakan jangan biarkan ibunya untuk masuk. Ben menyuruh Dylan tetap diam dan bersembunyi. Kemudian, ia bertemu dengan Abby di luar. Abby berdiri di luar, tanpa wajah dan gerak-geriknya tak seperti manusia biasa. Ada sesuatu yang keliru, matanya kosong, tubuhnya kaku. Seperti makhluk yang sedang menyamar jadi manusia. Abby berdiri di depan pintu dengan wajah yang tegang. Matanya menyala penuh amarah. Dan dia berkata bahwa Dylan keluar juga sekarang. Suaranya terdengar tajam seperti pisau. Kemudian Ben menahan pintu, mencoba untuk tetap tenang, dan berkata dia nggak ada di sini. Namun Abby tidak percaya, mencoba memaksa untuk masuk. Saat ketegangan memuncak, sampai tiba-tiba Tay datang dan menanyakan apa yang terjadi. Saat Dylan mendengar suara ayahnya, langsung keluar dan meminta ingin segera pulang. Pada saat akan tidur, ada sesuatu yang mengganggunya, sesuatu tentang ibunya. Ia mencoba mengungkapkan kegelisahannya bahwa sikap sang ibu akhir-akhir ini terasa sangat aneh dan berbeda. Tay mencoba meredakan suasana, menanggapinya dengan ringan. Baginya, sikap aneh sang ibu bukan hal yang baru. Ia pun menyuruh anaknya segera tidur. Di pagi harinya, Ben mulai terasa ada yang tak beres. Dylan tidak terlihat di tempat pelajar perahu. Padahal, biasanya anak itu selalu datang lebih dulu. Ben kemudian bertanya kepada Mallory. Namun, responnya justru membuat semuanya terasa lebih ganjil. Mallory mengaku tak pernah bertemu dengan anaknya yang bernama Dylan, seolah nama itu asing baginya. Perasaan Ben mulai tak tenang, ingatannya melayang pada ketegangan malam sebelumnya, dan firasat buruk mulai mengusik pikirannya. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju ke rumah Dylan. Setibanya di rumah Dylan, Ben langsung disambut oleh Tay. Ben menanyakan keberadaan Dylan, mengingat hari ini seharusnya ada kursus berlayar di dermaga. Namun, apa yang didapat Ben justru membekukan langkahnya. Tay memandangnya dengan tatapan yang bingung dan ekspresi yang serius, seolah tak memahami maksud dari pertanyaan itu. Semakin Ben menjelaskan, semakin jelas pula satu hal yang tak bisa diterima oleh logikanya. Tay bersikeras bahwa ia tak pernah memiliki anak yang bernama Dylan. Di saat Ben akan pergi, ia tidak sengaja menggeser keset dan menemukan sebuah simbol aneh di lantai rumah mereka. Kemudian, dia memfotonya dan mencari tahu di internet. Di sana, Ben mendapatkan informasi jika makhluk itu adalah ibu kegelapan yang lahir dari akar, batu, dan pohon. Ia juga memangsa orang yang telah dilupakan. Masih dibayang kebingungan, Ben segera menghubungi Mallory. Ia merasa ada yang tidak beres dan butuh bantuan untuk mencari tahu kemana Dylan menghilang. Dari kejauhan, Mallory melihat, memperhatikan Abby sedang membawa sesuatu dari ruang bawah tanah rumahnya. Sementara Ben mulai bertindak berdasarkan naluri dan informasi yang ditemukan secara acak di internet.
Ia menaburkan garam di sepanjang ambang pintu rumahnya sebagai perlindungan. Ben juga menjelaskan kalau Pai seakan-akan tidak pernah tahu kalau dia pernah punya anak. Karena niatnya cuma mau bantu, dia memutuskan untuk pergi ke rumah tetangganya Ben. Diam-diam, tanpa bilang apa-apa dulu ke Ben. Dengan cepat, dia meletak selembar kertas yang sudah ditulis sebelumnya di depan pintu rumah itu. Setelah itu, Mallory langsung pergi. Sementara itu, dari balik jendela rumah, Ben memperhatikan semuanya. Tanpa ia sadari, Abby sedang memperhatikannya. Tak lama setelah Mallory pergi, Peng berada di rumah melihat kertas tersebut. Kertas itu berisi gambar penyihir dengan kata-kata, "Kami tahu apa yang berada di dalam ruang bawah tanah rumahmu." Setelah membaca isi kertas itu, Pai yang tidak membuang waktu, langsung menuju ke ruang bawah tanah rumahnya. Saat sebelum Pai akan membuka pintu itu, Abby mendekat pelan ke arah Tai, lalu membisikkan sesuatu ke telinganya. Suaranya pelan, tapi setiap kata seperti menancap langsung ke dalam kepala. Kata-kata itu bukan bahasa biasa, tapi Tai memahaminya entah bagaimana. Telinganya Tai juga mengeluarkan darah. Keesokan paginya, Ben yang bangun dengan perasaan masih enggak tenang. Tanpa pikir panjang, Ben langsung mengambil garam dan mulai menaburkan mengelilingi rumah, mengikuti garis dinding luar, jendela, bahkan sampai abang pintu. Saat sedang menabur di sisi depan rumah, langkah kaki pelan terdengar mendekat. Ben pun menoleh dan langsung mengunci pintu rumahnya. Saat ia menahan pintu, Abby hanya mengembalikan kertas yang sebelumnya diletakkan Mallory ke rumah mereka. Setelah itu, Ben kembali mengintai tetangganya tersebut, dan ia melihat Abby keluar dari ruang bawah tanah. Begitu Abby berjalan menjauh, ia mencari alat di gudang kecil belakang rumahnya. Apa saja bisa digunakan buat membuka kunci atau paksa masuk. Setelah masuk, dia menemukan ada kepala rusa dengan tanduknya yang besar. Di sana diletakkan foto keluarga Abby. Foto itu menunjukkan Abby dengan kedua anaknya dan sang suami. Tapi wajah suaminya dicoret, membentuk tanda silang besar yang hampir menembus kertasnya. Ben juga menyadari kalau bukannya Dylan yang menghilang, tapi adiknya ikut menghilang. Karena sebelumnya, Tai mengaku kalau dia tidak punya anak. Dari hal itu, Ben langsung menghubungi polisi. Saat mengabari, dia juga melihat foto keluarga lain, yaitu keluarga Mallory. Dari sini, Ben mempunyai kecurigaan jika adiknya Mallory menjadi incaran. Itu dibuktikan dengan tidak adanya coretan di foto keluarga tersebut. Kemudian, Ben bergegas menuju ke tempat kerjanya untuk mencari Mallory dan adiknya. Saat di jalan, Ben mencoba menghubungi Mallory dan meminta untuk mengamankan adiknya itu Lily. Namun, Mallory menjawab, siapa itu Lily? Jika Mallory juga sudah dihipnotis oleh iblis yang bersarang di tubuh Abby, sehingga ia lupa dengan adiknya. Di taman bermain, Mallory mengabaikan panggilan Lily. Itu karena ia sudah menganggap Lily sudah tidak ada. Saat Ben sampai, ia melihat jika Lily sudah dibawa oleh Abby ke dalam hutan. Ia mengejar sampai ke dalam hutan, dan Ben melihat Lily sudah di dalam lubang di bawah pohon. Saat Ben berusaha menarik Lily dari lubang itu, tiba-tiba saja ia terjatuh dan pingsan. Saat dia sadar, Ben sudah tidak melihat lubang tersebut. Ben pulang, di rumahnya sudah ada polisi. Polisi itu datang bukan karena laporan Ben mengenai anak hilang, tapi justru karena Ben merusakkan ruang bawah tanah milik tetangganya. Ben berusaha menjelaskan ke ayahnya jika tetangganya, Abby telah menculik Lily. Namun, ayahnya jelas tidak percaya tentang semua perkataan Ben. Saat berada di dapur, Ben memperhatikan Sarah sedang membuat kopi untuk ayahnya. Ia melihat Sarah menuangkan susu ke dalam cangkir kopi itu. Tapi Ben tahu jika ayahnya gak pernah makan makanan manis apapun itu. Ben juga melihat bunganya melayu, sama seperti bunganya di dekat Abby. Kecurigaan Ben semakin besar, dan saat Ben menyerang Sarah, Liam memarahi anaknya tersebut. Ben juga melihat setiap polisi sudah dipengaruhi oleh Sarah. Ben berusaha menjelaskan ke ayahnya, tapi ia sudah semakin tidak percaya. Ben pun dibawa oleh seorang polisi yang sudah dipengaruhi oleh Sarah. Polisi bukan bawa Ben ke kantor, melainkan ke sebuah pantai. Ia mengeluarkan Ben dari mobil dan memasukkan kepalanya ke air, sehingga membuat Ben pingsan. Ben terbangun karena mendengar seekor anjing menyerang polisi. Lalu, polisi itu menembak anjing itu hingga tewas. Pada saat Ben akan ditembak oleh polisi tersebut, Ben memohon agar tidak ditembak. Polisi yang sudah dalam pengaruh jahat berusaha mencegah dirinya menembak. Namun, daya pengaruh jahatnya terlalu kuat. Polisi itu mengakhiri hidupnya sendiri dengan pistol tersebut. Kembali ke ayahnya Ben. Pada saat ia akan menuju ke kantor polisi, ia teringat dengan kata-kata Ben mengenai ruang bawah tanah rumah tersebut. Ia pun bergegas ke sana. Namun, di sana
Ia tidak menemukan apapun di ruangan itu. Pada saat Liam keluar, ia melihat Tess sedang berjalan menuju ke pintu belakang rumahnya. Liam yang melihat itu pun mencoba mengikutinya. Di dalam rumah, ia mendengar ada suara-suara aneh di lantai atas. Dia pun menuju ke atas dan melihat Abby sudah tewas dengan perut terkoyak, sedangkan Tai sudah tewas dengan menggantungkan dirinya. Di sana, dia juga menemukan tempat pemujaan untuk sang ibu kegelapan. Selain itu, dia juga menemukan sebuah foto milik keluarga Tai. Tidak hanya itu, dia juga melihat foto keluarganya sendiri dengan coretan di bagian wajah. Beberapa saat kemudian, ia diserang dari belakang oleh Sarah yang sudah dirasuki oleh ibu kegelapan. Sehingga membuat lampu terjatuh dan membakar rumah. Liam berusaha untuk melawan, namun Sarah terlalu kuat. Hingga akhirnya Ben datang untuk menembaknya dan berusaha mengangkat ayahnya. Sarah yang tertembak, dikoyakkan perutnya, dan ibu kegelapan pun keluar dari tubuh Sarah. Saat berada di mobil, Ben melihat rumah yang sudah terbakar. Di sana, terdapat foto keluarganya dan juga adiknya Nathan yang ia lupakan. Dan ia tiba-tiba mengingat tentang seorang nenek yang mengatakan, "Kamu seniman yang cukup hebat." Namun itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk adiknya Nathan. Ben juga mengingat jika Tai juga sudah dibuat melupakan anak-anaknya. Kemudian terdengar suara teriakan Nathan dari rumah. Ben langsung masuk ke dalam kamar Nathan dan mengecek adiknya. Namun makhluk itu telah menculiknya lewat jendela. Mallory yang sudah tiba di sana dan ia mengingat tentang adiknya dan menanyakan tentang keberadaan Lily. Ben mengajak Mallory untuk membawa minyak dan garam menuju ke hutan untuk mencari pohon yang memiliki lorong di bawahnya. Ben meminta Mallory untuk membakar pohon itu jika dalam 10 menit tidak kunjung kembali. Sedangkan Ben akan masuk ke lubang itu dan mencari keberadaan Nathan dan Lily. Setelah turun ke bawah, Ben menemukan sebuah lubang kecil dengan akar pohon di sekelilingnya. Ben masuk ke lubang tersebut. Di luar, Mallory menaburkan garam di sekitar pohon tersebut. Kembali ke dalam, Ben menemukan adiknya, Nathan, yang terlilit oleh akar pohon. Dia membebaskan adiknya dan menyuruh segala keluar secepatnya. Sementara Ben masih terus mencari korban-korban lainnya. Setelah mencari, ia menemukan Dylan, anak Abby yang sedang dimangsa. Melihat hal itu, Nathan dan Ben langsung berusaha keluar dari lubang itu. Ben yang sempat tertangkap oleh makhluk itu berhasil melepaskan diri. Akibat insiden tersebut, Ben terluka di bagian perutnya. Setelah berhasil mengeluarkan Nathan, Ben kembali mencari keberadaan Lily. Ia menemukan banyak korban lain di lubang itu. Dan akhirnya, ia menemukan Lily di ujung lubang tersebut. Ben berusaha melepaskan Lily dari akar-akar pohon itu. Dari belakang, ibu kegelapan bangkit kembali untuk menyerangnya. Lily berhasil diselamatkan. Pada saat kakinya di ujung lubang, makhluk itu kembali menarik kakinya. Mallory berusaha menarik Ben. Dari kejauhan, Liam, ayahnya Ben, melaju dengan mobilnya. Dan langsung, setelah kejadian tersebut, Mallory bertemu dengan seorang dokter yang sepertinya dokter yang menangani Lily. Ia juga berkata, perkembangan Lily semakin hari semakin membaik. Dokter juga bertanya tentang pesan Lily jika Mallory harus membakar pohon itu. Mallory kemudian mengingat kejadian malam itu dan ia tidak jadi membakar pohon tersebut. Saat dokter itu menyadari Mallory sedang melamun, Mallory menjawab, mungkin itu adalah salah satu mimpi buruknya. Mallory kemudian kembali ke tempat kerjanya dan menyelipkan setangkai bunga di telinganya. Setelah itu, ia membawa 3 orang anak untuk pergi memancing. Kemudian, Ben datang untuk berpamitan dengan Mallory. Mereka pun berpelukan. Setelah itu, Mallory memberikan bunganya kepada Ben dan mengatakan bunga itu adalah bunga pemberian Lily. Setelah Ben masuk ke dalam mobil, ia mencium bunga itu dan menyadari jika bunga itu tidak mengeluarkan aroma dan itu adalah bunga palsu. Ben berpikir tentang ibu kegelapan. Ia akan melakukan bunga asli jika berada di dekatnya. Ia mencurigai terjadi sesuatu dengan Mallory. Di perahu, Mallory bersama dengan 3 orang anak yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Dan film pun selesai. Dan begitulah akhir dari perjalanan mengerikan Ben dalam film The Witcher. Sebuah kisah tentang horor yang tak terlihat, tentang penyihir purba yang mampu menghapus ingatan siapapun terhadap orang yang pernah mereka cintai. Ben, seorang remaja yang awalnya hanya mencoba menyatu kembali dengan kehidupan ayahnya setelah bercerai, justru harus berhadapan dengan kekuatan kuno yang mengincar anak-anak yang menyamar sebagai orang tua mereka. Di saat semua orang tak percaya, Ben harus mengandalkan insting, keberanian, dan tekad untuk mengungkap kebenaran.
Meski akhirnya semuanya mungkin belum benar-benar berakhir. Dalam gaya klasik film horor, The Witcher menutup cerita dengan rasa tidak nyaman, dan teror itu bisa berulang kapan saja dan di mana saja. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya dan penyebutan nama, dan sampai jumpa di video berikutnya.